Halo teman-teman, perkenalan nih. Nama saya Muhammad Lutfi Hasanah dari TPNA Kampus UIN Ponorogo. Di sini saya punya sebuah buku novel yang bagus sih menurut saya. Dan ini berjudulkan Bisikan Daun Jatuh. Karya dari Wahyudi Pratama, rilis pada tahun 2025 dengan publishernya sendiri dari PT Akad Media Kakraval ya, dari PT Akad teman-teman ya. Baik, saya akan mereview buku novel ini ya. Ini menurut saya sangat bagus sih teman-teman, sangat worth it sih, untuk apalagi ini itu menceritakan sebuah tokoh, yaitu seorang pengacara muda yang handal dalam menangani sebuah kasus. Jadi saya akan menjelaskan tokohnya ya, terlebih ya. Ini tokoh pengacara yang namanya yaitu Aldi teman-teman. Dia masih muda juga, masih magang di sebuah perusahaan ya, jaksa lah intinya gitu. Dari kantornya ini dia itu akan mendapatkan kasus. Lanjut untuk tokoh yang kedua, yaitu tokoh yang bernama Risa ya. Ini nanti akan menjadi tokoh yang akan membantu kasusnya si Aldi teman-teman. Oke. Dan lainnya nanti adalah tokoh dari masih banyak, dan saya nggak bisa nyebutin satu persatu. Yang utama yaitu Aldi sama Risa teman-teman. Baik, aku akan mungkin agak sedikit spoiler ya. Awalnya itu Aldi dari perusahaan akan mendapatkan sebuah kasus, yaitu kasus bully ya. Di sini kan kasus bully kan sangat wajar lah ya terjadi, dan kasus ini terjadi di sebuah kampus atau universitas yang sangat ternama, yaitu Universitas Keadilan. Jadi Universitas Keadilan ini kampus yang mendidik seorang kayak pengacara atau jaksa, jadi tentang kehukuman lah. Ini kampus ini sangat ternama intinya gitu teman-teman. Jadi di sebuah universitas ini ada sebuah kasus bully. Nah, ada laporan ke kantornya Aldi, dan akan ditanyain siapa yang akan mendiki, dan Aldi bersedia untuk menangani kasus ini. Setelah hari baru gitu, setelah ya pagi hari lah, Aldi ke kampus tersebut dan ke kantor LBH, yaitu Lembaga Bantuan Hukum kampus tersebut. Dan disitulah pertemuan pertama terjadi di antara Aldi dan Risa. Setelah beberapa hari, beberapa bulan penyelidikan, dan Risa dan Aldi di sini tuh sudah mendapatkan pelakunya lah, yaitu sebuah kelompok, yaitu eliters ya. Di sebuah intinya tuh kampus tersebut itu intinya ada donaturnya, ada yang lebih tinggi lah, ibarat kata tuh nanti tuh ada yang lebih tinggi jadi kayak pemimpin ayah-ayahnya eliters. Jadi kan siswa tadi intinya kan kasusnya bully. Nah, korbannya ini terbully oleh siswa anaknya eliters. Jadi intinya tuh petinggi kampus tersebut yang kuliah di situ. Nah, Aldi itu sama Risa menyelidikilah korban-korban yang terbuli dari para elit tersebut. Nah,
akhirnya itu menjadi bukti, menjadi saksi, menjadi bahan untuk persidangan yang akan datang oleh Aldi. Sebenarnya para eliters ini itu cukup licik teman-teman. Ini tuh ada berapa grup, ada 3 korban yang diwawancari oleh Aldi. Yang pertama, korbannya itu ditenggelamkan atau tidak sengaja ditenggelamkan di kolam renang, sampai tidak sengaja terjatuh di kolam renang. Kedua, korbannya itu diejek atau mendapatkan komentar yang intinya itu negatif lah. Jadi seperti dia itu tuh salah satu mantan eliters, terus ada juga itu. Ininya diejek di media sosial, juga dicemaki di situ, di kampus juga diejek. Nah, itulah salah yang korban kedua. Korban ketiga itu tadi mantan eliters, terus habis itu si mantan tersebut disuruh-suruh lah sama para eliters lainnya, karena sudah mungkin karena masalahnya tuh karena mantan tersebut tuh udah miskin atau sudah bangkrut, makanya jadi udah dianggap nggak dipedulikan lah. Habis itu sempatlah melawan untuk ingin bebas, tapi waktu malam dia dikunci di toilet, teman-teman. Habis itu dibebaskanlah sama cleaning service atau pembersih lah intinya, ya kan, OB gitu. Habis itu Aldi dan Risa kita mendapatkan bukti tersebut. Sebenarnya ada lagi korban, yaitu bernama Vanessa, teman-teman. Dan dia itu sebenarnya sulit ditemui karena jarang banget masuk kuliah. Setelah selama penyelidikan itu, akhirnya datanglah persidangan yang pertama. Persidangan pertama itu tuh Aldi dan Risa itu kalah karena disanggah oleh para hakimnya, para eliters tadi, karena membutuhkan ya ekspresi gitu, kayak seperti menunggu, kayak mengasih jeda lah intinya. Jadi dijeda persidangannya 2 hari gitu. Habis itu selama 2 hari Aldi dan Risa mencari bukti, ya mencari buku tentang perundang-undangan. Setelah itu, tanpa disadari, Aldi mendapatkan sebuah undangan dari LBH, Lembaga Bantuan Hukum dari kampus tersebut, untuk datang. Dan waktu itu Aldi pisahlah dengan Risa, karena kan waktu itu kan di sebuah pertemuan lah itu intinya, dan Aldi izin untuk pergi, dan Risa juga pergi akhirnya. Jadi waktu itu Aldi menemui ketua LBH atau pengelola LBH kampus. Akhirnya Aldi itu berbincanglah dengan pengelola tersebut. Tanpa dia sadari, tiba-tiba ini udah hampir ke konflik. Ini sangat sederhana, sangat tanpa dia sadari. Aldi tiba-tiba ada dengar suara bruk jatuh. Ternyata itu Risa. Nah, Aldi pun kaget, kenapa kamu di sini? Kan dia nggak menyuruh Risa untuk datang sebenarnya. Aldi kaget dan mengira
Risa itu sekutunya si para eliters atau membantu lah intinya. Setelah itu hubungan Risa sama Aldi memburuk teman-teman. Sebelumnya itu ya memburuk. Setelah itu Aldi down. Sebenarnya jujur Aldi ini tuh masalahnya kelam teman-teman, karena waktu kecil dia salah satu korban bully juga, makanya tuh dia juga bingung dengan keadaan yang hukum di negaranya tersebut. Jujur aku membaca buku ini tuh sangat relate banget sama kehidupan di negara kita, sangat benar. Aku sangat suka pada kata kutipan yang saya temui di sini tuh, kutipannya sangat bagus. Kelihatan ya, saya bacakan. Terkadang kebenaran terasa sangat pahit. Tidak semua orang memiliki keberanian untuk menghadapinya. Jujur kata-kata ini tuh sangat benar. Tidak semua orang itu berani untuk menegakkan keadilan, karena di sini tuh jelas kan kasusnya para eliters ini nanti tuh banyak kayak para Aldi itu juga heran, mungkin dia tuh melawan sistem koruptor sampean gitu, karena para eliters ini intinya tuh ingin bebas dari kejeratan penjara gitu. Setelah Aldi down, sebenarnya Risa melakukan hal yang diperintahkan tersebut tadi tuh karena Risa juga difitnah, disebarin luas lah foto-foto yang ternyata Risa tuh ceweknya yang sasimu gitu di media sosial. Jadi banyak hujatan yang dengan banyak yang bilang ternyata cewek yang berhijab kok mau sih sana sini mau sih gitu, sampai diajak seperti itu teman-teman. Setelah itu Ade kan udah putus kontak sama Risa down, dan kantornya Aldi tersebut itu tuh pemimpinnya itu tuh heran, ini gimana ini kelanjutannya, bingung karena Aldi tuh udah kayak down, terus kontaknya cuman chat, ketika di chat itu cuma di read doang ya kan. Setelah di chat sama pemimpinnya, kamu menjadi cowok yang tidak bertanggung jawab gitu kan, sampai kan sumpah jujur Aldi sampai down. Setelah itu Aldi mendengar chat tersebut itu langsung semangat, langsung bangkit karena merasa tanggung jawab atas tugasnya secara profesional ya. Kita sebagai apalagi seorang jaksa gitu kan, kita harus profesional. Aldi bangkit dan mencari bukti lagi di kantornya. Setelah itu dibantulah para senior terus teman-teman lah di kantor mencari bukti. Aldi tanpa itu dapatlah telepon dari ketua LBH, halo Pak Aldi gitu. Dia mengabari bahwa saksi terus saksi seperti cleaning service, saksi yang korbannya itu ternyata mengalami kecelakaan, teman-teman, korbannya yang tadi parah sih sampai segitunya. Dari korban jelas, terus sama jelas itu para ulahnya eliters. Si cleaning service tadi ternyata dipecat dari kampus padahal sudah 18 tahun itu udah mengabdi di kampus. Parah sampai segitunya. Jujur itu sangat relate banget dan dari kehidupan ya kan. Ini di sini tuh mengajarkan betapa hukum itu sangat
jangan parah. Sampai di sebuah kasus sebenarnya ada bukti lain teman-teman, yaitu buktinya itu Adi itu memanfaatkan, kan dia sudah mendapatkan beberapa bukti seperti bukti contong rokok lah, bekas rokok itu dari Elites, terus sama foto-foto video juga sudah ada, terus sama gelangnya ini tuh ditemuin di korban Vanessa saat sempatlah ketemu terus jatuh. Nah, saya juga ada kata-kata yang sangat menurut aku bagus di halaman 184, kalian bagus ya untuk dibaca ini. Dia dijelaskan kita harus mencari cara untuk membela kebenaran meskipun sistem peradilan kita lemah. Sangat benar, ini sangat relate. Jadi di sini tuh intinya tuh sistem peradilannya tuh sangat lemah, sampai ya terjadi yang kayak gitu, korban yang sangat kecelakaan cleaning itu kan ada di luar perkiraan juga gitu. Di sini juga kata-kata bagus di halaman 220 kan tadi tentang gelangnya. Itu ya di ini apa sih yang nggak bisa di negara kita ini? Hukum aja bisa dibeli, masa alat bukti nggak bisa dimanipulasi waktu penemuannya? Ini ujar Adi teman-teman. Jadi waktu penemuan gelangnya itu kan juga nggak terlalu mengerti, belum disampaikan waktu sidang pertama, jadi waktu sidang kedua gelangnya ini baru ditemui. Jadi bisa lah ya, karena di sini disebutkan apa sih yang nggak bisa di negara kita. Jadi udah ibarat kata tuh negara kita tuh dengan kedudukan pangkat itu bisa lah kalau di negara mana sih ya, mana sih, aduh udahlah sampai segitunya. Akhirnya di sidang kedua kan, waktu di sidang kedua kan hubungan Risa sama Aldi udah renggang, dan Aldi sampai persidangan dijelaskanlah bukti-buktinya itu, dihadirkanlah saksi. Yang pertama itu saksinya ibunya Vanessa, padahal ibunya Vanessa itu tuh sulit ditemui, dan itu bisanya karena kantornya Adi yang meminta datang. Yang kedua ini bagus banget, ternyata saksi yang kedua yaitu Risa teman-teman, karena salah satu korbannya juga kan Risa sempat dibully di sosmed, terus itu menjadi salah satu bukti dan menjadi kunci untuk hakim mempertimbangkan. Dan akhirnya si hakim menanyakanlah ke pelaku bagaimana, dan di sini praktis banget, ini sangat intinya tuh para elitersnya tuh sangat serakah, sangat ingin bebas, sangat inginnya tidak mau masuk penjara. Kan di sini para elitersnya tuh ada beberapa kelompok, ada 6 di sini. Yang pertama mengaku bahwa salah satu kan nama salah satu elitersnya yaitu Elgar. Yang pertama pelaku menyalahkan bahwa yang kelakuannya ini tuh disebabkan dipimpin oleh si Elgar ini. Yang kedua menyetujui, yang ketiga juga sama, yang keempat juga sama, yang kelima juga. Jadi intinya tuh dikambing hitamkan, sumpah
ini salah satu hal yang sangat sering terjadi padahal 6 intinya tuh sebenarnya yang Elgar ini tuh tidak, intinya kayak tidak, sebenarnya ya juga eliters ya kan, makanya itu dikambing hitamkan salah satu agar si 5 sebenarnya dari yang pertama tuh memimpin bahwa dia tuh pengen bebas lah tinggal, makanya dia dan teman-temannya tuh setuju sepakat untuk mengorbankan salah satu dari teman. Parah sih, aku jujur ini sangat kaget, plot twist banget sampai segitunya. Dan sih mana rasa setia kawanmu, coba disinilah menurut aku novel ini tuh sangat bagus untuk dibaca karena kita diajarkan bagaimana harus menegakkan keadilan, bagaimana sistem negara kita tuh udah kayak bobrok banget, tidak setara lah intinya teman-teman. Kesimpulan yang saya ambil dari membaca novel ini, kita sebagai ya masyarakat selalu menegakkan keadilan walaupun sangat sulit ya, walaupun sulit sebenarnya teman-teman, walaupun sudah apalagi di sistemnya yang saya ingat yang di sini tuh jujur nggak bisa berkata-kata lagi, ini sangat relate banget sama sumpah. Aku membaca ini tuh berpikir oh iya ya relate banget gitu sama keadaan yang kita alami, yang dari kasus-kasus dari dunia nyata gitu kan. Kenapa gitu ya sistem yang kayak gini, seharusnya tuh parah sih, harus ditegakkan walaupun keadilan ya sangat, walaupun itu harus adil setara itu, makanya itu kita harus menegakkan keadilan dan juga jangan bully teman-teman, itu sih. Walaupun kamu tuh ya yang merasa berpangkat, orang tuanya berpangkat kayak apa kayak itu, jangan sampai merasa tinggi lah, nggak baik bagi mental juga yang dikorban. Terus ya karena menjadi trauma teman-teman ya. Itulah, jadi membuli itu nggak usah membuli, nggak baik jujur. Baik teman-teman, mungkin review buku dari Bisikan Daun Jatuh ini cukup sekian. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman sudah membaca buku ini, tolong komentar di bawah ya bagaimana pendapat kalian setelah membaca buku ini. Dari pendapat saya tuh sangat bagus. Udahlah, saya udah tutup juga kok belibet banget ya, udah bebas ya, udahlah, udah gak ngerti lagi ya, ini video juga ya tugas. Udahlah, intinya aku rating ini novelnya 8,5 lah, tapi dengan ya plot twistnya itu ya nggak expect juga sampai membunuh juga ya, kecelakaan bukan membunuh sih, kecelakaan sampai mengorbankan temennya sih. Plot twist ya 9 sih, bisa sampai 85 sampai 9 oke sih, 85 87 oke, 87 sih kayaknya sih. Terus mungkin itu sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, kalian penasaran gak sih endingnya tadi kayak apa? Akhirnya si Aldi itu naik jabatan, terus Risanya itu membawakan intinya bunga atau di apa ya namanya, kayak bunga lah ya, bunga yang sudah dihiasin gitu ke Aldi. Terus disitulah akhirnya
sebuah happy ya, kayak happy ending sih. Akhirnya ngerasa Risa dan Aldi ini tuh akhirnya menjadi baik lagi, menjadi dekat lagi. Sudah ketawa-ketawa bersama ya kan, sangat menurut aku sudah bagus sih, happy ending banget sih. Oke, segitu aja sebenarnya itu. Kok masih aku nggak tahu sih mau nyampein, jadi aduh udah bebas, nggak ngerti lagi lah. Udah, aku sebenarnya habis selesai membaca sih. Nantinya tuh Risa tuh sebenarnya mempunyai perasaan sih sebenarnya dari Aldi juga sih. Gak tahu sih Aldi tuh kayak intinya tuh adalah gak ngerti lagi dah. Udah, untuk sekian lah dari review book saya tentang Bisikan Daun Jatuh ini, karya Wahyudi Pratama. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.